Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tanah multisol merupakan salah satu jenis tanah tua yang banyak dijumpai di wilayah tropis basah dengan tingkat pelapukan tinggi, sehingga tanah ini memiliki karakteristik fisik yang khas. Secara fisik, tanah multisol umumnya bertekstur liat hingga lempung berliat, dengan struktur tanah yang relatif padat dan kurang remah, sehingga menyebabkan porositas dan aerasi tanah yang kurang baik. Warna tanahnya juga berkisar dari warna merah hingga kuning akibat dominasi oksida besi dan aluminium sebagai hasil proses pelindian intensif. Tanah ini biasanya memiliki kedalaman yang cukup dalam, namun sering ditemukan di lapisan bawah yang lebih keras, yang dapat menghambat penetrasi akar. Selain itu, kemampuan menahan air cukup tinggi karena kandungan liat, tetapi infiltrasi air bisa terhambat jika terjadi pemadatan tanah. Dari segi kimia, tanah multisol dikenal memiliki kesuburan yang rendah. Hal ini ditandai dengan pH tanahnya yang masam hingga sangat masam. Umumnya berkisar antara 4,5 hingga 5,5, yang menyebabkan tingginya kelarutan aluminium sehingga berpotensi menimbulkan toksisitas bagi tanaman. Kapasitas tukar kation pada tanah multisol tergolong rendah hingga sedang, serta kejenuhan basa yang rendah yang menunjukkan kurang dari 35%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tempat pertukaran kation didominasi oleh ion H+ dan Al3+. Kandungan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium umumnya rendah, terutama pada fosfor yang sering terfiksasi oleh Al dan Fl, sehingga sulit tersedia bagi tanaman. Kondisi ini menyebabkan efisiensi pemupukan menjadi rendah jika tidak disertai dengan pengelolaan yang tepat. Sementara itu, dari aspek biologi, tanah multisol memiliki aktivitas mikroorganisme yang relatif rendah karena kondisi lingkungan yang asam dan kandungan bahan organik yang terbatas. Keasaman tanah dapat menghambat perkembangan mikroba tanah yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik dan siklus unsur hara. Keasaman tanah dapat menghambat perkembangan mikroba tanah yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik dan siklus unsur hara. Akibatnya, laju mineralisasi menjadi lambat dan ketersediaan hara bagi tanaman semakin terbatas. Keanekaragaman organisme tanah seperti bakteri, jamur, dan fauna tanah juga cenderung lebih rendah dibandingkan tanah yang lebih subur. Oleh karena itu, peningkatan kandungan bahan organik melalui penambahan pupuk organik atau sisa tanaman sangat penting untuk memperbaiki kondisi biologi tanah multisol, sehingga aktivitas mikroba dan kesuburan tanah dapat meningkat secara bertahap. Ya, itu tadi merupakan penjelasan tentang karakteristik fisik, kimia, dan biologi tanah multisol. Selanjutnya, kita akan memasuki penjelasan tentang ciri vegetasi lahan pada tanah multisol, contoh budidaya pertanian pada tanah multisol, dan cara pengelolaan tanah multisol untuk keberlanjutan. Untuk ciri vegetasi lahan pada tanah multisol itu, vegetasi alami yang tumbuh pada tanah multisol umumnya mencerminkan kondisi tanah yang masam, miskin unsur hara, dan mengalami pelindian tinggi. Pada kondisi yang masih alami, tanah multisol banyak ditumbuhi hutan hujan tropis dengan pohon-pohon berakar dalam yang mampu beradaptasi terhadap ketersediaan hara yang rendah. Namun, apabila lahan mengalami degradasi atau pembukaan hutan, vegetasi yang muncul biasanya didominasi oleh semak belukar dan rumput-rumputan tahan kondisi ekstrim, seperti Imperata cylindrica. Vegetasi pada lahan multisol umumnya memiliki ciri pertumbuhan relatif lambat, sistem perakaran yang ekstensif untuk menjangkau unsur hara, serta kemampuan toleransi terhadap keasaman tanah dan toksisitas aluminium. Selain itu, siklus hara di ekosistem ini sangat bergantung pada daur ulang bahan organik dari serasah tanaman. Meskipun memiliki keterbatasan dan kesuburan, tanah multisol tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian dengan pengelolaan yang tepat.
Berbagai komoditas dapat dikembangkan, terutama pada tanaman yang relatif toleran terhadap kondisi tanah masam. Pada sektor tanaman pangan, tanah multisol sering digunakan untuk budidaya jagung, ubi kayu, dan kedelai. Sementara itu, pada sektor perkebunan, tanaman yang digunakan untuk budidaya itu seperti kelapa sawit, karet, dan kakao cukup banyak dikembangkan di lahan multisol karena memiliki adaptasi yang baik terhadap kondisi tanah tersebut. Selain itu, beberapa tanaman hortikultura seperti nanas dan cabai juga dapat dibudidayakan dengan perlakuan yang khusus, seperti perbaikan kesuburan tanah dan pengolahan hara yang intensif. Keberhasilan budidaya pada tanah multisol sangat bergantung pada upaya perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah secara terpadu. Untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan tanah multisol, diperlukan strategi pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan. Salah satu upayanya yaitu adalah dengan pengapuran untuk meningkatkan pH tanah dan menurunkan toksisitas aluminium, sehingga ketersediaan unsur hara menjadi lebih baik. Penambahan bahan organik seperti pupuk kandang, kompos, atau pupuk hijau sangat penting untuk meningkatkan kapasitas tukar kation, memperbaiki struktur tanah, serta mendukung aktivitas mikroorganisme tanah. Selain itu, pemupukan berimbang perlu dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan unsur fosfor dan kalium yang umumnya rendah pada tanah multisol. Praktik konservasi tanah seperti penggunaan mulsa, penanaman tanaman penutup tanah, dan pembuatan teras sering pada lahan miring juga penting untuk mencegah erosi dan kehilangan unsur hara. Penerapan sistem agroforestry yang mengombinasikan tanaman tahunan dan semusim dapat meningkatkan stabilitas ekosistem serta efisiensi pemanfaatan lahan. Dengan pengelolaan lahan yang terpadu dan berkelanjutan, tanah multisol dapat tetap produktif tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan tentang karakteristik lahan kering suboptimal jenis tanah multisol. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.